Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ustadz, Ana ibu pekerja, membantu suami lebih tepatnya. Ana menopang ekonomi keluarga, suami bismillah kerja lepas, terkadang ada kerja, terkadang tidak. Ana merasa tidak maksimal melayani suami, mungkin karena menjadi tulang punggung keluarga, sehingga mungkin rasa hormat saya kepada suami berkurang. Saya sudah berusaha, namun kalau suami lagi marah, saya seringkali sakit hati. Saya tidak menghitung-hitung apa yang diberikan suami atau apa yang saya berikan. Tapi saya khawatir jauh dari kriteria istri solehah. Mohon doa dan nasihatnya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, kepemimpinan dia pincang jadinya. Maka kadangkala istri harus bekerja, dia juga harus melayani suaminya. Sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan, tapi dia lakukan, yang berdampak kepada tadi pelayanan yang mungkin kurang baik. Maka di sini memang suami harus menerima karena hal itu terjadi disebabkan dirinya. Tapi karena yang bertanya ini seorang istri, bagaimana engkau menjadikan semua yang kau berikan kepada suamimu itu lillahi ta'ala. Karena boleh secara hukum agama seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri itu boleh tidak melayani suaminya kalau dia memilih itu. Karena dia harus bekerja, cari nafkah. Artinya dia nggak berdosa. Karena suaminya memang tidak memberikan hak dia. Yang hak suami ini dilayani itu karena sang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tadi ada kepincangan akhirnya sang istri. Dia mau bekerja, dia mau cari uang sendiri, dia mau hidup. Karena butuh biaya hidup buat dia dan anak-anak. Maka nasihat anak ketika engkau menerima kondisi yang ada, maka jagalah amalanmu jangan sampai hangus. Kalau engkau menuntut sama suami nggak apa-apa. Artinya ketika suami nggak ada uang, nanti ketika suami punya uang, aku akan klaimkan semua yang aku keluarkan agar suami bayar. Itu boleh, karena itu menjadi kewajiban sang suami. Tapi kalau istri mengikhlaskan itu akan lebih baik. Sebagaimana ada istrinya, para sahabat ya, yang dia yang bekerja. Karena suaminya bukan tidak bekerja, tapi suaminya ketika ada pekerjaan bekerja, nggak ada pekerjaan dia akhirnya harus nganggur. Walaupun dia sudah berusaha. Maka berdoa mohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihatlah kepada kelebihan suami, jangan lihat kepada kekurangannya. Dan engkau mintalah kepada Allah balasan. Karena tadi istri sakit hati, ini suami udah disenengkan ya ibaratnya. Malah dia marah-marah ini dan itu. Bersabarlah engkau. Agar rumah tanggamu terjaga, agar anak-anak juga tidak terdampak. Karena kalau tidak, boleh jadi engkau pahalanya hilang. Padahal engkau niat awalnya ada ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua akan berdampak kepada pendidikan anak-anak nantinya. Kepada kejiwaan mereka. Ketika suami marah, istri yang solehah adalah istri yang datang minta maaf sama suami. Padahal yang salah suami. Tapi kata Nabi SAW, wanita penghuni surga itu, kalau dizolimin, disakiti sama suaminya, ini perempuan yang datang kepada suami. Berat ya, dia letakkan tangan, dia pegang tangan suaminya sambil mengatakan, La adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridha. Padahal suaminya yang salah. Karena tujuan berumah tangga adalah menggapai kedamaian dan ketentraman. Tapi kalau engkau tidak mampu, ribut terus terjadi, maka perceraian jadi solusi.
Tapi semoga rumah tanggamu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik.